Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia KTK dari Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum elektronika lanjut membuat mengatur LED menggunakan GUI. Nah, di sini ada beberapa bahan yang kita butuhkan untuk hardware-nya itu. Ada lampu LED, ada resistor, ada 220 sama 330, kemudian ada LDR, kemudian ada breadboard, ada kabel jumper, dan ada Arduino. Kemudian tentunya ada laptop PC, ada software Arduino Uno dan software Tinkercad. Nah, pertama-tama kita akan menyusun dulu rangkaiannya seperti ini. Nah, kemudian saya menuliskan codingan di Arduino Uno, software Arduino Uno, untuk mengetahui apakah sensornya itu berjalan atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa ke alat bantu dan cek di serial monitor. Nah, untuk serial monitornya ini kan muncul. Nah, terus nanti kita coba jaraknya diatur. Nah, ini saya sebagai pengatur jaraknya, ini sekian senti, ini sekian senti, dan ini untuk pembacaan dari nilai ADC-nya. Ini semakin jauh, semakin kecil nilai ADC-nya, semakin dekat jaraknya, semakin besar nilai ADC-nya. Nah, ini karena LDR menerima cahaya yang lebih terang ketika ia dekat dengan objek, karena objek itu memantulkan cahayanya dekat dengan LDR. Nah, ketika dia jauh jaraknya, maka objek itu akan memantulkan cahayanya tidak maksimal, sedikit gitu, maka nilai ADC-nya juga akan sedikit. Nah, setelah itu, setelah kita mengecek nilai ADC dan LDR ini berfungsi, kita akan menuliskan codingan pada Python. Nah, sebelum itu kita harus menginstal dulu beberapa file di CMD. Nah, di sini kita menginstal pip install Spiceria, kemudian ada juga install Matplotlib, kemudian juga ada install Numpy, dan kemudian juga ada install Trigger. Nah, ini untuk folder-folder ini disesuaikan dengan folder yang dibutuhkan. Nah, setelah semuanya diinstal, nah kita membuka idle pada pada Python. Nah, idle ini nantinya kita akan membuat pengkodean yang baru di file new file. Nah, nanti kita akan mengetik pengkodean ini sesuai dengan model. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini importing curve, numpy, serial, dan matplotlib ini adalah folder yang kita gunakan. Kemudian, nah di sini jangan lupa kita mengganti serial portnya sesuai dengan software Arduino yang kita gunakan. Nah, karena di Arduino ini kita menggunakan serial port COM3, maka di Python ini kita juga mengganti serialnya dengan COM3, karena apabila tidak sesuai ini tidak akan berjalan. Nah, kemudian sampelnya sama dengan 50. Nah, kemudian untuk ini kode GUI-nya ini disebutkan dengan kode GUI itu nanti muncul interface. Nah, ini judulnya real time plot, kemudian backgroundnya warna green. Nah, untuk ukurannya 600 kali 480. Nah, kemudian nanti juga ada data sensor di sini, membuat grafik data serial yang masuk. Nah, ini yang masuknya data sensor Emacs. Nah, kemudian ini juga ada backgroundnya bisa disesuaikan. Nah, ini misalnya untuk start backgroundnya warna kuning, ini bisa kita ganti stop warna kuning, save warna kuning, ini bisa kita ganti dengan menggunakan warna lain. Nah, setelah kita menuliskan kodenya, kita bisa merunning untuk memunculkan interface. Nah, ini tunggu beberapa saat.
Nah, ini adalah interface dari real time plot. Nah, misalnya ini ada 3 tombol ya, start, stop, dan save. Misalnya kita mengklik tombol start dan kita akan memainkan jarak dari LDR ini sesuai dengan variasi ya. Variasinya kan ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini akan muncul grafik sesuai dengan jarak yang digunakan. Jadi semakin besar nilai ADC-nya, maka data sensornya itu akan besar, akan naik dia. Nah, tapi ketika jaraknya itu jauh, otomatis sensor ini akan menerima nilai ADC yang kecil, maka data sensornya juga akan turun. Seperti itu. Nah, ini ketika dekat, ketika nilai ADC-nya besar, dan ini ketika nilai ADC-nya kecil. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat nilai ADC-nya di sini. Nah, nilai ADC ini, nah ini ketika jaraknya dekat dengan objek, maka cahaya yang dipantulkan ini akan diterima oleh LDR terang. Cahaya yang mantulnya karena dekat ya terang, dan ketika jauh cahaya mantulnya itu akan samar-samar dan nilai ADC-nya akan kecil. Nah, ini dari 500 akan langsung turun ke 200. Nah, ini untuk nilai ADC-nya. Nah, setelah itu kita bisa men-save untuk memiliki data dari nilai ini nanti ke Excel, dan untuk mengetahui grafiknya, Nah, ini tanpa jarak, jadi dia garis lurus. Nah, ketika ada data sensor yang terbaca, dia akan naik sesuai dengan nilai ADC yang diterima oleh LDR. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.